Oke, kali ini langsung saja kita membahas bagaimana cara balik nama sertifikat tanah. 1. Menentukan proses. Menentukan proses itu terjadi apabila misal contoh kasus jual beli. Kenapa harus diproses jual beli? Apabila atas nama sertifikat masih hidup. Terus selanjutnya adanya transaksi sejumlah uang karena jual beli sertifikat, jual beli tanah. Terus selanjutnya tidak ada hubungan darah. Nah, apabila mencakup di antara 3 ini berarti sertifikat tersebut harus diproses jual beli. Terus selanjutnya hibah. Kenapa harus diproses hibah? Karena pertama, atas nama sertifikat masih hidup. Terus tidak ada transaksi karena hibah itu biasanya ditujukan kepada keluarga. Nah, ini masuk ke syarat selanjutnya, adanya hubungan darah. Jadi misalnya dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua juga bisa. Ini kalau mencakup 3 ini bisa diproses hibah. Yang ketiga atau selanjutnya proses warisan. Syarat proses warisan itu yang pertama, atas nama sertifikat tersebut sudah meninggal. Nah, ini harus diproses warisan. Terus selanjutnya tidak ada transaksi. Ini karena turun waris itu kan ke anak, jadi ini tidak ada transaksi. Terus adanya hubungan darah, karena kalau atas nama pemilik sudah meninggal harus diproses warisan dahulu sebelum diproses ke proses yang lain. Terus selanjutnya proses roya. Proses roya apabila yang pertama atas nama sertifikat masih hidup. Terus yang selanjutnya adanya transaksi hutang di bank atau koperasi. Terus selanjutnya pemecahan. Pemecahan ini dilakukan apabila atas nama sertifikat masih hidup, terus adanya sebagian tanah yang mau diproses. Jadi misalnya ada sebagian tanah yang mau dijual atau sebagian tanah mau dihibah. Pemecahan ini bisa dipecah menjadi beberapa bidang, bisa 2, 3, atau 4 dan selanjutnya. Terus masuk ke persyaratan. Yang pertama adalah sertifikat asli. Sertifikat asli ini wajib dimasukkan ke persyaratan karena nanti yang diproses adalah sertifikat asli, bukan fotokopi. Yang kedua, KTP KK para pihak. KTP KK para pihak ini kalau diproses jual beli berarti KTP KK penjual dan pembeli. Pertanyaannya, kalau atas nama sertifikat tersebut sudah meninggal berarti diproses waris dulu. Kalau proses waris selesai baru dijual beli prosesnya. Jadi prosesnya 2 kali. Terus apabila ada pertanyaan lagi, penjual ini istri atau suaminya sudah meninggal berarti dilampirkan akta kematian dan nanti pada tanda tangan akte anak-anaknya menyetujui semua. Terus apabila penjualnya sudah bercerai, karena biasanya masuk harta gono gini, jadi dilampirkan nanti akta cerai untuk diproses jual beli. Terus yang selanjutnya ini pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini
semua proses ini wajib masuk. Jadi pajak bumi dan bangunan ini harus ikut serta proses dalam balik nama sertifikat. Lain-lain ini mencakup tadi apabila penjual sudah meninggal atau suami istri sudah bercerai dan lain sebagainya. Kita bahas coba satu-satu secara singkat. Yang jual beli tadi sudah, yang kedua hibah. Kalau hibah ini semua anggota keluarga harus menyetujui. Misalnya pemilik nama adalah bapaknya, anaknya 3, tetapi yang dikasih cuma anak yang pertama. Jadi KTP KK ini semua dilampirkan. KTP KK pemilik sertifikat, KTP KK istri, dan KTP kedua anaknya diikut sertakan serta ikut menandatangani akta. Terus warisan ini KTP KK para pihak. Jadi semua anak-anaknya diikut sertakan dalam persyaratan dan juga ikut menandatangani SKW atau surat keterangan warisan. Yang apabila ini yang meninggal atau yang punya nama ini sudah meninggal, pastinya yang meninggal misalnya bapaknya, berarti istri dan anak-anaknya ikut menandatangani. Apabila istri juga sudah meninggal, juga dilampirkan akta kematian. Ada pertanyaan lagi, misalnya kok anaknya ini ada yang sudah meninggal, berarti turun lagi ke cucu dan lain sebagainya. Selanjutnya ini roya ini dilakukan kalau atas nama sertifikat masih hidup. Kalau yang punya sertifikat tersebut sudah meninggal, berarti kita proses waris dulu. Kalau warisan selesai, selanjutnya kita proses dalam roya. Roya ini persyaratannya selain KTP KK pajak bumi, juga ada surat keterangan roya dari bank dan sertifikat hak tanggungan dari bank. Jadi misalnya saudara-saudara atau teman-teman semuanya meminjam sejumlah uang di bank atau koperasi, sertifikat tersebut diproses di kantor pertanahan hak tanggungan. Jadi sertifikat tersebut itu ditahan di bank atau koperasi. Setelah lunas, teman-teman semuanya harus minta sertifikat hak tanggungan dan surat keterangan roya dari bank atau koperasi untuk membersihkan nama, istilahnya ini. Kalau ini di sertifikat masih hak tanggungan, ini tidak bisa diproses apapun. Selanjutnya proses pemecahan. Proses pemecahan ini hanya mencantumkan KTP pemilik nama sertifikat saja untuk dilakukan proses pemecahan sertifikat tanah. Terus selanjutnya diproses kemana? Diprosesnya ke kantor BPN atau Badan Pertanahan Nasional lokasi tanah tersebut berada. Jadi misalnya saya berada di Tuban Gondangrejo Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, berarti diproses di Kabupaten Karanganyar. Kalau tanahnya tersebut di Kabupaten Sragen, Sukoharjo, atau seluruh Indonesia, jadi ini dilakukan diproses di kabupaten di mana letak tanah tersebut. Terus selanjutnya jasa atau dilakukan sendiri. Untuk jasa ini atau apakah bisa balik nama sertifikat tersebut dijalankan sendiri? Kita lihat dulu proses dari atas lagi. Kalau jual beli tanah itu wajib ada akta jual belinya. Nah, akta jual beli ini tidak bisa kita buat sendiri, harus diproses
proses atau yang mengeluarkan akta itu pejabat pembuat akta tanah, bisa di PPAT notaris atau di kecamatan. Di kecamatan itu PPAT sementara, jadi bisa diproses di sana. Terus apabila hibah juga demikian. Hibah itu ada akte hibah, berarti tidak bisa dilakukan sendiri karena ada akta. Akta ini yang mengeluarkan seperti tadi PPAT notaris atau PPAT kecamatan. Selanjutnya warisan. Kalau warisan ini bisa diproses sendiri, akan tetapi syarat-syaratnya juga sangat banyak. Misalnya yang paling utama itu surat keterangan warisan. Surat keterangan warisan itu bisa kita buat sendiri, misalnya nanti di Badan Pertanahan Nasional di kantor BPN nanti dikasih belangko SKW diisi sendiri. Tetapi nanti harus dimintakan saksi-saksi setempat dan diketahui oleh kepala desa dan diketahui oleh Pak Camat. Jadi ini prosesnya juga sangat panjang. Terus selanjutnya roya. Kalau roya ini sangat bisa dijalankan sendiri, bisa dilakukan sendiri ke kantor BPN setempat dengan membawa ini tadi sertifikat asli, KTP, KK, pajak bumi bangunan, dan ini tadi sertifikat hak tanggungan, surat keterangan roya dari bank dibawa ke kantor BPN setempat. Terus selanjutnya pemecahan. Pemecahan ini juga bisa dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, atau teman-teman nanti bisa membawa sertifikat asli, KTP, KK, pajak bumi bangunan dibawa ke kantor pertanahan setempat. Nanti di sana akan diberikan belangko pemecahan, nanti bisa didaftarkan ke sana. Untuk bagaimana di kantor BPN nanti prosesnya nanti kita bahas di video yang lain atau video selanjutnya. Untuk biaya jasa ini tergantung di mana lokasi Anda, karena biasanya biaya jasa ini berbeda-beda. Biaya jasa pembuatan akta berbeda, biaya pembuatan surat keterangan warisan ini biasanya juga berbeda. Ini tidak bisa kita jadikan patokan. Terus yang mau kita bahas terakhir di sini, biaya pajak para pihak. Untuk jual beli biaya pajak ini sudah ada ketentuan perundang-undangnya. Jadi pajak jual beli ini penjual harga dikurangi 60 juta dikali 5%, itu pajak untuk pembeli. Untuk pajak penjual harga transaksi dikali 2,5%, itu pajak sudah menjadi ketentuan undang-undangnya. Jadi misalnya di sini kita masuk di contoh soal harga tanah misalnya 100 juta rupiah. Berapa pajak untuk penjualnya? Untuk penjual 100 juta tadi, ini sudah 100 juta dikali 2,5%, pajaknya 2.500.000. Untuk pajak pembeli 100 juta dikurangi 60 juta sama dengan 40 juta. 40 juta dikali 5%, nah 2 juta. Jadi untuk biaya pajak untuk penjual pada rentang harga 100 itu dikenakan pajak 2.500.000, untuk pembeli pajaknya 2 juta.
Untuk pajak hibah itu tidak menekankan pada harga, tetapi sesuai nilai NJOP dari pajak bumi dan bangunan. Misalnya NJOP tanah Anda 200.000 per meter dikalikan luas sertifikat saja. Misalnya tanah Anda luasnya 100 dikali NJOP tanah di PBB itu misalnya 250.000, ketemu 25 juta. 25 juta nanti di sini ketemunya tidak kena pajak karena di bawah 60. Soalnya nanti hitungannya harga dulu atau nilai dulu dikurangi 60. Berarti kalau di sini ketemunya masih di bawah 60, berarti tidak kena pajak. Dan di sini juga tidak dikenakan pajak kalau proses hibah. Kalau proses warisan itu hampir sama dengan hibah. Di sini nilai jual objek pajak dikali luas tanah, ketemunya berapa, nanti pengurangannya yang berbeda. Pengurangannya di sini nanti 300 juta. Jadi kalau nilai jual objek pajak dikali luas tanah tidak sampai 300 juta, berarti tidak kena pajak. Itulah tadi contoh perhitungan pajaknya. Untuk roya dan pemecahan tidak dikenakan pajak. Itulah tadi beberapa contoh soal cara bagaimana balik nama sertifikat tanah, dan proses ini biasanya yang umum terjadi di masyarakat. Sebetulnya masih banyak lagi prosesnya di sini, misalnya ganti belangko atau kehilangan sertifikat atau mengkonversi dari hak guna bangunan ke hak milik dan lain sebagainya. Banyak sekali, merger, terus pengukuran ulang, banyak sekali prosesnya. Tapi yang umum di masyarakat ini ada 5 proses ini. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa di kolom komentar, dan untuk kasus-kasus ini nanti kita bahas di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.